Oke, jadi begini ya. Monster First itu selalu memberikan bridging atau memberitahukan kepada kita hal-hal yang sebenarnya itu penting pada plot cerita. Tapi disampaikan secara tiba-tiba, out of nowhere, dan durasi yang sangat singkat. Ya, selamat datang di Stardust Stream AV. Kali ini kita akan membicarakan spekulasi villain dari film Monsterverse selanjutnya yang akan berfokus kepada Godzilla, yaitu Destoroyah. Jadi, awal mula terciptanya Destoroyah di Godzilla versi Toho itu karena bom oksigen destroyer yang diluncurkan di tahun 1954, tepatnya pada saat encounter pertama kali dengan Godzilla. Itulah satu-satu cara untuk membunuh Godzilla, yaitu dengan menggunakan oksigen destroyer. Well, itu memakan satu film untuk menceritakan tentang oksigen destroyer, konfliknya Dr. Serizawa sampai akhirnya dia yang berkorban demi keselamatan umat manusia, dan jangan sampai bom ini dibuat lagi oleh orang lain. Makanya seluruh dokumennya dibakar, termasuk dia juga harus mati. Dan dia adalah satu-satunya orang yang melihat kematian Godzilla pada saat itu secara langsung di depan matanya. Oke. Nah, apakah di Monsterverse kita memiliki acuan untuk mendatangkan villain yang bernama Destoroyah ini? Tentu saja ada, yaitu oksigen destroyer juga yang diluncurkan oleh militer Amerika Serikat pada saat pertarungan Godzilla dan juga King Ghidorah di lautan, gue lupa nama itu di lautan mana, di film Godzilla King of the Monsters. Yang jadi masalah paling utama adalah bridgingnya, penceritaan dari oksigen destroyer. Kalau memang mereka mau membawa origin yang sama dari Destoroyah seperti Godzilla Toho ya. Tapi kalau misalkan nanti originnya beda, spekulasi ini fix invalid, oke? Jadi tolong open minded, jangan anggap omongan gue ini bakal terjadi banget. Ini baru spekulasi. Kalau misalkan yang terjadi nanti tidak seperti apa yang gue bicarakan, ya fine aja. Spekulasi gue invalid, faktanya sudah ada. Tapi kalau memang yang gue bicarakan ini ternyata sedikit banyak nyangkut, well, kita bisa lihat lah di film Godzilla King of the Monsters ya. Origin dari oksigen destroyer itu tidak diceritakan. Tiba-tiba militer itu menghubungi tim Dr. Serizawa dan bilang kalau misalkan kita pangkalan militer sedang mengembangkan prototipe oksigen destroyer yang diyakini bisa membunuh Godzilla dan juga Ghidorah. Kan kayak, apa? Gimana? Yang ujung-ujungnya itu membuat plotnya jadi bodoh gitu loh. Karena kenapa? Udah bodoh dungu. Dimana oksigen destroyer memang membunuh Godzilla, melemahkan Godzilla bahkan sampai ke titik terendahnya. Tapi yang terjadi pada Ghidorah tidak terjadi apa-apa kan? Itu kan membuktikan kalau manusia di Godzilla King of the Monsters itu adalah dungu gitu loh, goblok gitu loh, nggak guna gitu. Adanya mereka tuh mengganggu, seperti kemarin gue emosi waktu di penjelasan sebelumnya. Dengan adanya manusia di Godzilla King of the Monsters itu tuh mengganggu Godzilla. Harusnya tuh Godzilla udah bisa mengalahkan King Ghidorah tuh di situ. Well, dibilang mengalahkan enggak, tapi bisa upper hand kan, at least kan, karena di air gitu loh. Karena King Ghidorah kan pakai sayap ya, pasti akan kesulitan kalau bertarungnya di air. Tapi dengan kehadiran manusia, lihat aja jadi begini. Oke, back to the topic. Origin oksigen destroyer nggak jelas, tiba-tiba lagi dikembangkan, tiba-tiba diluncurkan dan akhirnya melemahkan Godzilla. Dan seluruh ekosistem laut di sekitar situ dalam radius berapa kilometer akhirnya terdampak juga ya, banyak ikan ngambang dan lain-lain. Kalau misalkan originnya sama mau dibawa, otomatis mikroorganisme yang ada di lautan itu, di dasar laut, itu akan berkembang dan bermutasi seiring dengan adanya darah dari King Ghidorah dan juga radiasi dari Godzilla ditambah oksigen destroyer. Jadi pemicunya bisa dari tiga itu. Tapi yang utama udah jelas dari oksigen destroyer. Well, kalau misalkan mau dibawa seperti itu, please banget. Ini mah gue please banget.
buat filmnya, film Godzilla ini seperti Godzilla King of the Monsters, tapi untuk manusianya buat seperti di Godzilla 2014, biar nggak bego gitu loh. Cukup udah, oke, anggap originnya sama. Misalkan nanti originnya sama seperti yang gue bilang, seperti yang gue spekulasikan, originnya sama seperti Godzilla Toho, yaitu dengan mikroorganisme yang bermutasi akibat oksigen destroyer. Kita anggap sama. Destroyer muncul, melawan Godzilla, Godzilla kalah dan lain-lain. Mungkin ada Godzilla nanti diceritain punya anak lah, atau mungkin si Dog ternyata diurus oleh Godzilla lah, ada satu koloni atau gimana, tiba-tiba dibunuh oleh Destroyer. Itu udah plot lain, itu plot memanusiakan Godzilla, terserah lah. Makanya kan gue bilang buat seperti Godzilla King of the Monsters, yang durasi monsternya lumayan lama gitu loh. Tapi untuk manusianya, please banget ini jangan dibikin bodoh lagi ya, tolong banget jangan nyusahin Godzilla-nya. Ibaratnya buatlah kejadian di Godzilla King of the Monsters itu sebagai akibat dan konsekuensi dari kebodohan manusia. Jadi beneran manusia dibantai habis-habisan di sini sampai ke titik terendah juga, di mana Kong juga nggak bisa bantu, atau mungkin manusia-manusia terlibat dengan Kong itu mati atau gimana, terserah, gue nggak peduli. Dan buatlah karakter yang terhubung dengan Godzilla ini sampai pada titik terendah, sampai hampir mati semua, dan Godzilla akhirnya mati di ending, digantikan oleh anaknya Godzilla yang satu koloni ini. Dan nanti next film otomatis tidak ada Godzilla. Atau kalau memang Godzilla tidak ingin dimatikan, nggak masalah, buat Godzilla kembali menjadi lemah, kembali ke titik awal, supaya apa? Tidak terlalu OP. Ini udah terlalu OP, men. Godzilla dengan energi Tiamat ini udah terlalu OP. Oke? Nah, next filmnya setelah dari yang lawan Destroyer, mungkin aja bisa dimunculkan Biollante. Karena apa? Gue tadi ketemu art ya. Mudah-mudahan nanti gue cari masih ketemu ya. Mudah-mudahan nanti gue screenshot, gue taruh di layar. Kalau nggak ada, ya udah berarti gue udah nggak nemu lagi. Itu ada fan art di mana Kong itu bertemu dengan Biollante. Dalam sejarah Godzilla Toho itu nggak pernah kejadian. Tapi pas ini captionnya adalah seandainya Jia menjadi Biollante. Wah, ini merinding mampus, sumpah. Ini kalau di bridgingnya ke sana, gue bakal sangat suka, oke? Like film Kong selanjutnya, misalkan Godzilla kan abis lawan Destroyer, film Kong selanjutnya ternyata di endingnya itu adalah kemunculan Biollante, baru nextnya film Godzilla lagi. Itu gue top notch. Kong mungkin ada konflik baru di Hollow Earth, peradaban dan lain-lain seperti biasa, si villain baru, dan ternyata mendapatkan berita kalau misalkan Jia dan Ellen Andrew atau mungkin semua yang keluarga Kong itu yang manusia mengerawai Kong itu ternyata mati akibat Destroyer atau dalam keadaan sekarat, dan terpaksa melalui penelitian yang dimana membawa impact pada kemunculan Biollante di ending film Kong itu. Wah, itu akan menjadi bridgingnya sangat indah, sekaligus bridgingnya sangat dark bagi Monsterverse. Tapi somehow mungkin aja Monsterverse pertama kali dalam sejarah bisa mencetak Oscar. Dari apa? Dari cerita tragisnya. Karena kenapa? Ini udah banyak banget keributan mengenai Godzilla X Kong yang bilangnya ini bukan film Oscar, bukan film Oscar dan lain-lain. Iya, gue tahu ini bukan film Oscar, ini film buat senang-senang. Well, terus kenapa? Ini film untuk senang-senang. Kalau pada suka ya udah, kalau nggak suka ya udah. Kalau memang kalian punya opini, silahkan disampaikan dengan data dan juga dengan fakta yang jelas. Oke? Beberapa orang memang suka film yang memang cenderung Oscar. Dan beberapa cenderung suka yang cenderung lebih ke fantasi atau cenderung ke festival. Ada juga yang menyukai dua-duanya. Jadi tolong banget, kalau misalkan komen di video siapapun, mau di YouTuber terkenal kayak atau di mana kayak, jangan dibuat panas ya. Karena ini kalau misalkan bridgingnya sesuai yang tadi gue bilang, atau mungkin sesuai yang orang lain sudah spekulasikan, atau menurut fan art itu Godzilla melawan Destroyer, setelah itu film Kong, di endingnya kemunculan Biollante, dan akhirnya Biollante bertemu lagi dengan Godzilla. Mungkin selanjutnya itu lebih ke Kong juga ada di situ. Jadi Godzilla melawan Biollante, tapi ada Kong yang dimana Biollante bakalan kembali seperti semula, atau mungkin dia bakal menerima segalanya akibat kehadiran Kong. Jadi Godzilla di situ bisa dibilang adalah antitesis plus resolusi doang. Jadi dia nggak ada climax di film itu. Completely film sedih. Nah, nextnya lagi kalau misalkan mau dimunculkan Space Godzilla ya, dengan adanya 3 film nih, trilogi baru, dan juga anak Godzilla yang sudah dewasa, Space Godzilla is a perfect entry menurut gua.
Well, memang yang kemungkinan besar sih Destroya sih ya untuk next musuh Godzilla. Tapi nggak tahu kalau misalkan rencananya ternyata Monsterverse mau bikin original Monster Titan lagi ya terserah. Cuman kalau memang mau balikin kaiju dari Toho, we have Mothra, oke, udah ada. Kita udah punya Godzilla, bahkan udah berevolusi. Ya udah, munculin musuh yang memang nggak bisa dikalahin aja, nggak bisa dikalahin dengan mudah. Destroya is a perfect choice untuk next movie. Dengan origin yang tadi udah gue bilang, nggak perlu ngikutin Toho, tapi kalau mau ngikutin Toho nggak apa-apa, walaupun bridgingnya dari Monsterverse jelek, ya udah buat setragis mungkin, nggak apa-apa. Gue bakal lebih senang kalau misalkan next film tuh bakal tragis mampus gara-gara kebodohan manusia di Godzilla King of the Monsters. Bisa dibilang sebenarnya film Monsterverse ya, mulai dari Godzilla vs Kong sampai Godzilla X Kong, itu merupakan konsekuensi yang terjadi di film Godzilla King of the Monsters menurut gua. Karena di novelisasi Godzilla vs Kong aja, di Godzilla Dominion atau di Kong, gua lupa kalau Kong apa nama novelisasinya, itu kan udah jelas Kong aja terpengaruh karena pas suku peradaban suku Iwi yang di permukaan aja kan hancur gara-gara badainya King Ghidorah. Nah, kalau misalkan ke Godzilla tuh punya kekuatan sekarang, kekuatan yang bisa mengetahui ancaman dari seluruh dunia itu akibat pengorbanan Mothra. Ya, karena melawan siapa? Melawan King Ghidorah. Dan Godzilla nggak mau mengulangi kesalahan yang sama ketika melawan King Ghidorah kan. Dia disegel lah, didiemin. Ya udah kayak sekarang lihat di Godzilla X Kong, Tiamat dibantai, Skila dibantai. Kayak udah diperingatin, dibantai. Kayak oke, Godzilla sudah menjadi penghancur atau bagaimana? Tapi ternyata kalau misalkan kalian track back lagi, track recordnya Godzilla ya ini akibat dari manusia sebenarnya. Godzilla King of the Monsters itu udah jelas banget. Jadi King Ghidorah dengan durasi kemunculan dia yang sangat-sangat singkat dan terbatas di Godzilla King of the Monsters, ternyata bisa membawa dampak lebih sampai ke film selanjutnya, bahkan melebihi dampak dari Scar King dan Zemo yang digadang-gadang menjadi big bad villain. Ternyata no, big bad villain di Monsterverse untuk saat ini ya udah jelas adalah Ghidorah. Mentok-mentok kalau lo mau masukin Mecha Godzilla terserah, tapi menurut gue Ghidorah karena no one can stop Ghidorah except Godzilla, US military, plus maybe Orca kalau mau dianggap, like, dan Mothra juga ikut-ikutan, like dia diserang rame-rame akhirnya bisa dikalahin. Kalau enggak, siapa yang bisa ngalahin? Kalau lo talking about Zemo dan juga Scar King, itu Godzilla nge-solo mereka berdua itu bisa. Kenyataannya sudah berbicara seperti itu, dan di filmnya kita juga bisa lihat begitu kan. Faktanya sudah ada. Godzilla vs Kong, Godzilla ngelawan Kong, Godzilla bisa ngebantai Kong. Dan kenapa Godzilla nggak bisa menang dari Mecha Godzilla? Karena sudah lelah, sudah kecapean pas melawan Kong. Well, jangan bilang Godzilla kekuatannya unlimited. Dia kekuatannya tetap ada limit, tapi limitasinya memang sangat-sangat besar. Dihadapkan dengan Mecha Godzilla yang segar mampus dan ditenagai oleh apa tuh? Yang di Hollow Earth itu loh, batu yang di Hollow Earth itu, batu Godzilla yang di Hollow Earth. Terus ditambah lagi itu ada kepala Kevin, yaitu kepala Ghidorah. Well, that's a perfect combination to defeat Godzilla. And yet again, lihat kan, ada kombinasi dari Ghidorah juga di situ di Mecha Godzilla yang bisa upper hand Godzilla pada saat di film Godzilla vs Kong. Ghidorah, man, King Ghidorah is the best villain I think in the Monsterverse. Change my mind lah kalau misal bisa sejauh ini ya, sejauh 5 film ya. Sejauh 5 film, big bad villain paling bagus King Ghidorah. Next mungkin Destroya, dibuat tragis mungkin, oke? Untuk Monsters dibuat hadirnya seperti Godzilla King of the Monsters, atau mau dibuat seperti Kong Skull Island nggak masalah. Untuk manusianya buat seperti Godzilla 2014, di mana manusia itu pintar mengambil keputusannya itu walaupun bodoh, nggak bodoh-bodoh banget gitu loh. Ibaratnya like nggak yang bisa diatasi, nggak bisa diatasi anak kecil. Like anak kecil tuh tahu ya ini adultnya lah. Ya kalau misalkan kesalahan tuh kesalahan adult gitu loh, bukan kesalahan anak kecil gitu loh. Kalau ini kan kesalahan anak kecil, Godzilla King of the Monsters itu kesalahan anak kecil di mana militer US tiba-tiba nembakin bom oksigen destroyer yang jedar, kan goblok. Padahal kita bisa ngeliat Godzilla lagi ngelawan King Ghidorah, lu ngapain ikut-ikutan lagi? Kecuali nggak ada Godzilla, King Ghidorah doang di situ, ya udah nggak masalah lah. Well, kalau gitu segini dulu untuk video kali ini ya, lumayan panjang, lumayan berisi daging, walaupun banyak yang diulang dan juga banyak kiasan yang mungkin kurang jelas.
Kalau misalkan kalian punya pendapat lain atau spekulasi lain, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalkan ada yang menarik, boleh kita bahas di next konten. Bahkan sampai mungkin gue sambil baca-baca komentar dari kalian juga gitu loh. Jadi lebih afdol aja. Oke, kalau gitu see you guys on the next video.